Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Fazia Salwa dengan NIM 1251320112, mahasiswa program studi manajemen dakwah kelas 2E. Pada video ini, saya akan menjelaskan materi tentang definisi hadis yang meliputi pengertian hadis, sunnah, khobar, asar, serta perbedaan dan persamaannya dalam kajian ilmu hadis. Pengertian ilmu hadis. Sebelum membahas hadis, terlebih dahulu kita perlu memahami apa yang dimaksud dengan ilmu hadis. Secara umum, ilmu hadis adalah ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah untuk mengetahui keadaan perawi atau periwayat hadis serta materi yang diriwayatkan. Dalam bahasa Arab disebut ilmu hadis wa ma'rifatu qawaid allati yatawassalu biha ila ma'rifati rawi wal marwi, yang artinya ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah yang mengantarkan kepada pengetahuan tentang perawi dan sesuatu yang diriwayatkan. Dalam ilmu hadis terdapat dua istilah penting, yaitu sanad dan matan. Sanad itu apa? Sanad itu rangkaian para perawi yang menyampaikan hadis, dan matan itu isi hadis atau teks hadis yang diriwayatkan. Ilmu hadis riwayah. Ilmu hadis riwayah adalah ilmu yang membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan perkataan, perbuatan, ketetapan, dan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW serta cara periwayatannya. Tujuan dari ilmu hadis riwayah adalah menjaga keaslian hadis agar tetap terpelihara dari generasi ke generasi, serta menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan dalam kehidupan. Objek kajiannya meliputi cara menerima, menyampaikan, menghafal, menulis, dan membukukan hadis. Selain riwayah, terdapat juga ilmu hadis diroyah. Ilmu hadis diroyah adalah ilmu yang digunakan untuk mengetahui keadaan sanad dan matan hadis dari segi diterima atau ditolaknya suatu hadis. Dalam bahasa Arab, ilmu yu'rafu bihi halus sanad wal matan min haitsu qabul warad, yang artinya ilmu yang digunakan untuk mengetahui keadaan sanad dan matan hadis dari segi diterima atau ditolaknya. Melalui ilmu ini, para ulama dapat menemukan apakah sebuah hadis tergolong sahih, hasan, atau dhaif. Sekarang kita masuk ke definisi hadis. Secara bahasa, hadis memiliki dua makna. Yang pertama, al-jadid, yaitu sesuatu yang baru. Yang kedua, ada al-kalam, yaitu perkataan atau ucapan. Sedangkan secara istilah, hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, maupun sifat beliau. Hadis menjadi sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran dan berfungsi menjelaskan serta merinci ajaran yang terdapat dalam Al-Quran. Lanjut ke macam-macam hadis. Yang pertama, hadis qauliyah. Hadis qauliyah adalah hadis yang berupa perkataan Nabi Muhammad SAW. Contohnya, innamal a'malu binniyat, yang artinya sesungguhnya setiap amal perbuatan tergantung pada niatnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang kedua, ada hadis fi'liyah, yaitu hadis yang menjelaskan perbuatan Nabi Muhammad SAW. Contohnya adalah periwayatan Aisyah radhiyallahu anha yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW berwudu sebelum tidur ketika dalam keadaan junub. Hadis ini menunjukkan bagaimana praktik ibadah yang dicontohkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu yang ketiga ada hadis takririyah. Hadis takririyah adalah persetujuan Nabi Muhammad SAW terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh para sahabat. Contohnya, ketika Rasulullah SAW melihat para sahabat memakan daging kadal di hadapan beliau, Nabi tidak memakannya karena tidak menyukainya, tetapi beliau tidak melarang para sahabat untuk memakannya. Hal ini menunjukkan bahwa makanan tersebut adalah halal. Yang keempat, ada hadis wasfiyah. Hadis wasfiyah adalah hadis yang menjelaskan sifat atau karakteristik dari Nabi Muhammad SAW. Contohnya, hadis dari Anas bin Malik yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW memiliki tubuh yang sedang, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek, serta memiliki penampilan yang sangat baik. Lanjut ke pengertian sunnah. Secara bahasa, sunnah berarti jalan atau kebiasaan yang diikuti. Sedangkan secara istilah, sunnah adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW berupa ucapan, perbuatan, maupun persetujuan beliau. Dalam ilmu fikih, istilah sunnah itu juga digunakan untuk
untuk menunjukkan suatu amalan yang dianjurkan untuk dilakukan namun tidak wajib. Dengan demikian, sunnah menjadi pedoman bagi umat Islam dalam menjalankan kehidupan sehari-hari sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Lalu ada pengertian khobar. Khobar secara bahasa berarti berita atau informasi. Dalam istilah ilmu hadis, khobar adalah segala berita yang diriwayatkan baik berasal dari Nabi Muhammad SAW, sahabat maupun tabi'in. Karena cakupannya lebih luas, sebagian ulama menganggap khobar itu mencakup hadis dan asar. Lalu ada pengertian asar. Secara bahasa, asar berarti jejak atau peninggalan. Secara istilah, asar adalah perkataan, perbuatan, atau ketetapan yang berasal dari sahabat atau tabi'in. Asar penting untuk dipelajari karena membantu memahami bagaimana generasi awal Islam mengamalkan ajaran Rasulullah SAW dalam kehidupan mereka. Lalu, apa perbedaan hadis, sunnah, khobar, dan asar? Secara sederhana, hadis adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, dan sunnah adalah kebiasaan atau tuntutan hidup Nabi Muhammad SAW. Sedangkan khobar adalah berita atau informasi yang bisa berasal dari Nabi, sahabat maupun tabi'in. Lalu, asar adalah riwayat yang berasal dari sahabat dan tabi'in. Meskipun berbeda dalam cakupan, keempat istilah tersebut sama-sama menjadi bagian penting dalam kajian ilmu hadis. Kesimpulannya, dari pembahasan yang telah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa hadis merupakan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW berupa perkataan, perbuatan, ketetapan maupun sifat beliau. Dalam ilmu hadis terdapat istilah hadis, sunnah, khobar, dan asar yang memiliki persamaan sebagai riwayat yang menjadi sumber pengetahuan dalam Islam, namun berbeda dalam cakupan dan sumber periwayatannya. Dengan mempelajari ilmu hadis, kita dapat memahami ajaran Rasulullah SAW secara lebih mendalam dan menjadikannya sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Demikian pemaparan saya mengenal definisi hadis. Semoga materi yang saya sampaikan dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya hadis dalam Islam. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dala tu cuerpo alegría Macarena,